Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan dan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat sebuah database di dalam desktop kita, dalam device kita. Lalu kemudian kita akan belajar bagaimana cara membuat sebuah table dan value-value yang ada di dalam sebuah table itu. Oke, kita langsung saja mulai caranya. Tentu pertama kita buat dulu ya foldernya. Kita masuk ke folder dulu. Misalnya di sini saya buat new folder dengan nama misalnya video underscore php seperti ini, teman-teman. Saya masuk video php ini ya. Lalu kemudian kita langsung aja ya membuat sebuah database. Kita masuk ke pertama, aktifkan dulu XMPP kita. Misalnya di sini saya matikan dulu ya, lalu start lagi. Nah, ini adalah hal yang sangat penting untuk kita install terlebih dahulu, yaitu XMPP, supaya kita bisa masuk ke dalam database kita, gitu. Database MySQL kita. Jadi teman-teman bisa tulis ya seperti ini, localhost php myadmin, gitu, seperti ini, localhost php myadmin. Lalu kemudian nanti akan masuk ke dalam sebuah web ya, web php myadmin. Lalu kemudian di sini teman-teman bisa lihat ya, di sini saya sudah mempunyai banyak saya sudah mempunyai banyak ini ya, banyak database seperti itu. Lalu kemudian saya akan membuat sebuah database baru, teman-teman. Saya akan membuat database baru. Di sini langsung aja new. Atau kita akan membuat sebuah database menggunakan CMD ya. Terus nanti kita akan juga membuat database menggunakan phpMyAdmin ini. Jadi kalau untuk menggunakan CMD, teman-teman bisa masuk aja ke CMD-nya. Tekan aja Windows R. Lalu tulis CMD lalu enter seperti ini, akan masuk ke CMD-nya. Nah, di sini teman-teman bisa change dulu ya direktorinya dengan menekan CD seperti itu, lalu tanda slash seperti ini. Nah, lalu itu otomatis akan keluar dari Infinix dan keluar dari user. Nah, di sini kita berada sekarang di data C. Lalu kemudian kita CD lagi, lalu kita change direktorinya, kita masuk ke XAMPP seperti ini, langsung tab aja. Kalau misalnya foldernya ada, itu nanti akan otomatis muncul ya. Lalu ke MySQL dash lagi, lalu ke bin, kita masuk ke dalam bin. Oke. Nah, setelah masuk ya teman-teman, kita sekarang berada di bin. Lalu teman-teman bisa menulis MySQL seperti ini, min u spasi root seperti ini, enter. Nah, teman-teman bisa melihat di sini ada tulisan welcome to MariaDB monitor. Nah, itu itu menandakan bahwa kita telah masuk ya ke dalam MariaDB atau ke dalam database kita. Nah, di sini MariaDB kita masih none ya teman-teman di sini. Lalu teman-teman bisa ikuti cara saya ya. Saya ingin menampilkan semua database yang saya punya. Jadi saya mengetik show databases seperti ini, lalu itu titik koma ya, jangan lupa titik koma. Nah, ini akan menampilkan database yang saya punya, teman-teman ya. Mungkin teman-teman kalau menulis pertama kali membuat database akan sedikit sini ya, cuman ada beberapa gitu yang memang default dari phpMyAdmin. Nah, di sini saya punya banyak ya, karena saya sudah banyak membuat database ya. Oke. Ini untuk melihat
database kita gitu. Nah, di sini saya akan membuat sebuah database baru ya. Saya tinggal tulis create seperti ini, database, create database dengan nama misalnya saya ingin membuat nama misalnya gini, 130104 seperti ini. Lalu enter. Oh, ternyata error ya teman-teman. Jadi saya akan membuat database itu nggak bisa angka ya teman-teman, harus tulisan ya, seperti itu, teks. Jadi di sini saya membuat create database, misalnya saya membuat kuliah seperti ini, database yang bernama kuliah, enter. Nah, di sini query oke, satu row affected, berarti database yang kita buat itu berhasil ya. Kita bisa cek dulu dengan masuk ke database-nya dengan menulis use kuliah seperti ini, use kuliah titik koma, enter. Nah, kita bisa lihat database change. Lalu saya ingin melihat table-table yang ada dalam kuliah itu. Saya tinggal tulis show tables titik koma, enter. Ternyata empty set ya, berarti belum ada table yang ada di dalam database kuliah kita. Nah, oke, di sini kita akan membuat sebuah table. Kita akan membuat dua table yang mana kedua table ini itu dihubungkan dengan menggunakan foreign key, teman-teman. Oke. Jadi caranya teman-teman bisa ikuti saya. Oke, kita buat sebuah table. Kita bisa tulis di sini teman-teman, create table seperti itu. Kita bisa tulis create table. Nah, misalnya kita ingin table dengan nama mahasiswa ya, create table mahasiswa seperti ini, lalu dalam kurung, enter. Nah, di sini kita bisa menulis apa yang ingin kita masukkan dalam situ. Misalnya name terus tipenya apa, misalnya tipenya integer, lalu kemudian not null seperti ini ya. Teman-teman bisa ngikuti satu ya notnya. Nah, not null seperti ini, lalu koma ya untuk menambah lagi, enter lagi, name terus nama, misalnya varchar, tipenya varchar ya teman-teman, misalnya 25 ya, tipe 25 karakter, lalu kemudian not null juga, koma, enter. Terakhir misalnya kita masukkan alamat alamat ya teman-teman, alamat, kemudian varchar juga, lalu kemudian misalnya 25 juga, lalu not null ya, not null seperti ini, lalu kemudian enter, tutup kurung dan titik koma, enter. Nah, ini query oke, berarti query-nya telah dibuat ya. Berarti coba kita misalnya lihat des mahasiswa, coba. Nah, ini dia adalah table dari mahasiswa itu ya, isinya apa gitu. Oke, ini adalah table pertama. Table kedua kita bikin lagi, create table lagi dengan nama adalah perkuliahan seperti ini, perkuliahan. Lalu kemudian seperti tadi ya, tapi di sini kita bikin awalnya ID dulu, ID-nya juga integer, lalu ya integer aja, lalu kemudian koma, lalu enter, lalu name integer juga, lalu kemudian kita kasih not null ya, not null seperti ini, koma, dan terakhir kita buat apa, kita buat matkul, mata kuliah seperti ini. Dia tuh pakai varchar ya teman-teman. Kita kasih berapa karakter, misalnya 10 karakter seperti ini, lalu kemudian langsung tutup kurung aja, titik 2 dan enter. Oh, error teman-teman, berarti tidak bisa seperti itu ya. Create table, ulang lagi berarti ya,
di mana? Nah, ID integer. Oh, salah teman-teman ya. Tadi kita pakai titik ya situ. Yang ini. Jadi salah ya. ID integer, terus kemudian tadi name integer not null. Lalu kemudian terakhir apa tadi ya? Terakhir matkul ya. Nah, matkul varchar seperti ini, enter, tutup kurung, titik koma, dan enter. Nah, query jadi. Nah, coba kita cek dulu bagaimana isinya ya. Des perkuliahan. Nah, sudah ada juga isinya ya. Kita akan membuat foreign key, yaitu menghubungkan antara NIM di sini, NIM yang mahasiswa ini ya, dengan NIM yang ada di sini seperti itu. Jadi terhubung seperti itu. Jadi caranya kita buat di sini, teman-teman bisa ikutin ya. Kita pakai alter table seperti ini, lalu kemudian kita kasih perkuliahan ya, perkuliahan, enter. Nah, di sini kita bisa meng-add gitu, add namanya for seperti ini, for in, lalu kemudian for in key, lalu kemudian dalam kurung ini ya, maksudnya apa yang ingin kita ganti, ingin kita ini. Lalu kemudian reference seperti ini, maksudnya itu referensinya kemana, references ya, itu adalah ke mahasiswa yang dia itu punya NIM juga seperti itu, kan. Lalu kita enter lagi dan on update cascade ini jenisnya, lalu on delete cascade seperti ini, titik koma dan enter. Oh, error ya teman-teman. Bentar ya, saya lihat dulu gimana salahnya. Nah, teman-teman, sini sudah berhasil ya ini. Kita lihat ini foreign key name dan ini ya telah masuk. Berarti coba kita lihat, kita dash dulu perkuliahan. Nah, kita bisa lihat sini nih, ini telah menjadi mul ya, key-nya menjadi mul. Dan coba kita lihat di desk mahasiswa. Nah, di NIM-nya telah primary ya teman-teman. Berarti kita sudah menghubungkan menggunakan foreign key NIM yang ada di table perkuliahan dan NIM yang ada di table mahasiswa. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita akan coba mengimport data. Kita masukkan ke dalam misalnya mahasiswa dan perkuliahan seperti itu. Di sini kita bisa tulis insert into, misalnya apa, perkuliahan dulu ya, perkuliahan seperti ini, dalam kurung misalnya NIM, perkuliahan itu ID dulu ya teman-teman, ID, terus kemudian NIM, lalu kemudian terakhir apa, matkul, lalu tutup kurung, lalu kemudian kita enter ya. Kita tulis values di sini, value-nya apa, misalnya kan ID kan ini ya, nggak usah ditulis ya, langsung aja. Lalu kemudian ID, NIM-nya berapa, misalnya NIM-nya 2 aja, 2.
terus koma, lalu kemudian matkulnya apa gitu. Kita coba tulis matkulnya, misalnya kita tulis matematika ya, matematika ini, lalu tutup kurung, lalu gini ya, kita enter. Oh ternyata error ya teman-teman, bentar ya. Mungkin ada yang salah ya. Kita value lagi, misalnya nih ini kita isi jadi 1 ya, ID nya jadi 1 ya, kita enter. Oh masih error ya, berarti masih ada yang ini kita coba lagi ya, mungkin masih ada yang salah ya. Coba kita nggak usah pakai ini ya, langsung aja insert into perkuliahan seperti ini, lalu values seperti ini ya, misalnya untuk ID nya kosong ya, kosong, lalu kemudian koma, ya koma, terus nimnya misalnya 2 koma, terus matkul dia string ya, kita kasih string misalnya mas seperti ini. Kita coba, ternyata masih error ya teman-teman. Nah ini kita telah masuk ya teman-teman, kita insert ke mahasiswa, ini sudah masuk ya. Kita coba lagi, misalnya insert into mahasiswa, coba kita ganti ya, value nya ini menjadi 2, kemudian ini 3, kemudian misalnya matematika ini kita ganti menjadi fisika seperti ini, enter. Nah masuk ya. Kemudian kita tambah lagi, misalnya insert into mahasiswa, di sini 3, di sini 4, ini misalnya kita menjadi kimia, enter. Masuk lagi, kita cukupkan 5 ya teman-teman untuk ininya. Kita masukkan lagi 4, di sini 5, lalu misalnya apa, kita masukkan lagi misalnya sejarah gitu kan, sejarah. Satu lagi ya, kita di sini 5, sini 6, lalu sini penjas, coba penjas. Oke. Nah kita telah membuat sebuah table ya, sebuah value dalam sebuah kolom atau field. Kita akan coba menampilkan ya, kita select all, select bintang ya, from mahasiswa seperti ini, enter. Nah sini sudah ada ya, nimnya ada, lalu nama, lalu ya namanya. Oh kita tadi salah ya teman-teman, tapi nggak apa, lalu alamatnya gitu. Ya kita tadi salah ya, tapi nggak apa, mungkin itu aja. Terus kemudian kita akan mencoba untuk lalu kemudian kita akan mengupdate ya, mengupdate sebuah, misalnya kita ingin mengubah gitu kan. Nah di sini kita bisa menulis update, lalu kemudian nama tabelnya apa, misalnya nama tabelnya alamat ya, alamat set, lalu kemudian kita tulis oh salah ya, update, terus nama tabelnya mahasiswa ya, mahasiswa, set, terus kita kasih alamat sini alamat sama dengan misalnya apa gitu, data barunya misalnya kita kasih kebudayaan seperti itu, kebudayaan sama dengan kebudayaan. Terus kemudian where, yang mana ID itu misalnya sama dengan oh bukan ID ya, misalnya nim, yang mana nimnya itu sama dengan 5 seperti itu, 5. Coba enter. Oh errornya teman-teman, bisa kita lihat dulu.
Oh, karena di sini kita kurang menambahkan string ya. Seharusnya di sini string untuk kebudayaan ini. Lalu kemudian ya seperti itu, coba kita enter lagi. Apakah berhasil? Ya, berhasil ya teman-teman. Kita coba lagi, select dulu, select all from mahasiswa, enter. Nah, kita bisa lihat di sini NIM yang nomor 5 ini dari sebelumnya penjas berubah menjadi kebudayaan ya teman-teman. Berarti update kita telah berhasil ya. Dan selanjutnya kita akan menghapus sebuah table dalam database kita. Caranya seperti tadi ya teman-teman, hampir mirip seperti tadi, seperti yang update ini ya. Kita ambilin aja teman-teman. Jadi sini bukan update ya. Untuk delete itu kita bisa menulis delete juga, delete from mahasiswa, set alamat sama dengan kebudayaan, where name sama dengan 5 teman-teman. Misalnya kita coba enter ini, enter. Oh, error ya. Oh, kita salah ya teman-teman. Kita nggak usah ini ya, tadi salah. Kita nggak usah pakai alamat ya, kita pakai name aja. Dan set juga nggak usah, langsung aja delete from mahasiswa where name sama dengan 5. Berarti name yang kelima yang akan kita hapus. Kita enter dan query oke, berarti telah berhasil. Kita coba lagi, select from mahasiswa. Nah, name yang kelima atau yang kebudayaan itu telah terhapus ya teman-teman. Oke, itu untuk delete. Dan sekarang kita akan membuat untuk menampilkan data atau join ya. Kita akan coba di sini. Dan terakhir teman-teman, di sini kita akan join ya. Teman-teman bisa menulis seperti ini. Nah, seperti ini ya. Select all from mahasiswa, inner join, nilai on mahasiswa, ID sama dengan sini salah ya, berarti kita misalnya di sini misalnya kita name ya, pakai name di sini, misalnya name, nilai on mahasiswa name sama dengan name. Seperti ini kita enter. Oh, dan error ya. Kita cari dulu errornya di mana. Oke teman-teman, kita coba lagi ya. Untuk ininya sini saya sudah punya ini ya, tinggal di paste lalu di ini ya. Mungkin ada kesalahan. Nah teman-teman, di sini saya sudah menggunakan left join ya, dan berhasil. Sini saya select mahasiswa dengan name, mahasiswa dengan value nama, mahasiswa dengan value alamat, dan perkuliahan dengan matkul. Lalu kemudian from mahasiswa saya left join perkuliahan on mahasiswa name sama dengan perkuliahan name. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, ini adalah hasil join yang telah saya lakukan. Oke. Dan mungkin itu aja ya teman-teman yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.